Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-temanku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumus siyam. As-siyam menurut bahasa Indonesia artinya adalah puasa. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti as-siyam adalah imsak. Imsak artinya menahan. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari emosi, menjaga pikiran dan hati serta perbuatan. Itu adalah makna asyam. Ya. Alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di depan mata bulan puasa ini di tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Mengapa demikian? Di siang hari dia berpuasa, tapi saat puasa dia tidak bisa menahan lisannya untuk gibah. Dia tidak bisa menahan hati dan pikirannya untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna asyam. Lantas, apakah hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan di bulan puasa ini? Mari kita simak hikmah dan teladan yang bisa kita lakukan selama di bulan puasa Ramadan ini. Ramadan tahun ini, SDIT Al-Halimiyah mengambil tema tentang belajar bersyukur dan berbagi di bulan suci. Puasa identik dengan tidak makan dan minum pada waktu yang telah ditentukan. Lebih dari itu, ada hikmah puasa yang perlu kita ketahui loh. Wah, tak terasa ya, sebentar lagi kita semua akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Artinya, kita akan berpuasa selama sebulan penuh. Mungkin bagi sebagian orang, puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Padahal, ada banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dengan berpuasa. Bahkan, hikmah puasa akan membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mau tahu apa saja hikmahnya? Simak ya. Hikmah puasa Ramadan yang pertama adalah menjadikan kita lebih peduli sesama. Sesama muslim merupakan saudara. Ikatan itu saat puasa begitu terjalin dengan erat. Hal semacam ini bisa kita lihat dari beberapa contoh. Di antaranya yaitu memberikan makan takjil untuk berbuka dengan cara cuma-cuma atau gratis,
sholat berjamaah, saling berbagi pengetahuan agama, dan rutinitas ini akan terjalin serta terbiasa di saat tidak berpuasa. Hikmah puasa Ramadan berikutnya adalah melatih diri menjadi pribadi yang lebih tabah serta sabar. Kita menjalankan puasa bukan hanya menahan lapar serta haus, akan tetapi dengan kita melakukan puasa, maka kita dapat dilatih untuk terbiasa bisa menahan amarah dan tak berburuk sangka pada orang lain. Serta kita akan terbiasa untuk bersabar menghadapi suatu hal. Tak mudah memang untuk terpancing oleh omongan-omongan orang lain mengenai diri kita. Jadi, dengan demikian kita bisa jadi pribadi yang sabar serta tabah tidak hanya saat puasa saja, tetapi setiap saat. Praktekkan itu di rumah ya. Hikmah puasa Ramadan selanjutnya adalah melatih seseorang menjadi lebih bersyukur. Sewaktu kita menjalankan ibadah puasa, kita hanya makan 2 kali di waktu berbuka puasa serta sahur. Dengan demikian, maka kita semakin lebih merasa bersyukur dengan apa yang kita makan selama ini saat kita berpuasa. Dengan demikian, rasa syukur itu dapat muncul pada diri kita. Lebih bersyukur lagi ya dengan apa yang Allah sudah berikan untuk kita. Cara yang paling mudah adalah mengucapkan Alhamdulillah. Sudah mengucapkan Alhamdulillah belum hari ini teman-teman? Hikmah puasa Ramadan yang keempat adalah melatih kita menjadi lebih disiplin. Seseorang yang menjalankan puasa, hidupnya akan lebih teratur. Sebagai contoh, kita yang tidak terbiasa bangun pagi, dengan menjalankan puasa, maka kita semakin lebih teratur bangun pagi untuk menjalankan makan sahur. Serta untuk yang makannya tidak teratur, dengan puasa makannya dapat teratur, yakni saat sahur serta berbuka puasa. Dengan terbiasanya bangun pagi, maka di saat-saat setelah itu hidupnya akan teratur serta yang pasti tak malas lagi untuk bangun pagi. Ayo, siapa di sini yang masih malas bangun pagi? Hikmah puasa selanjutnya adalah membiasakan diri untuk berhati-hati dalam berbuat. Dengan menjalankan ibadah puasa, maka kita akan menghindari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita, yakni dengan menjaga lisan, perbuatan, serta hati. Dengan demikian, sesudah kita membiasakan diri berbuat baik di saat puasa, kita akan terbiasa dan akan berhati-hati dalam melakukan tindakan. Satu hal yang pasti, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu segalanya yang kita lakukan. Hikmah puasa yang berikutnya adalah melatih diri untuk hidup sederhana. Ketika kita makan di saat berbuka, tentu kita akan merasakan begitu nikmatnya berbuka puasa itu. Meskipun berbuka hanya dengan air putih serta sesuap nasi. Dengan merasakan hal semacam itu, tentu kita akan sadar serta kita semakin lebih menghargai makanan dan akan melatih diri untuk lebih sederhana dalam hidup. Sebab sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hal yang terlalu berlebih, serta lebih menyukai hal yang sederhana. Kalau teman-teman punya makanan, silahkan tawarkan ke teman lain ya. Dan hikmah puasa Ramadan yang terakhir adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Motivasi bahasa Inggris mengatakan, always do your best and let Allah do next. Ayo, ada yang tahu artinya? Selalu lakukan yang terbaik dan biarkan Allah melakukan selanjutnya. Saat menjalankan ibadah puasa, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa. Siapa sih yang menginginkan pahala puasa kita berkurang serta hanya memperoleh rasa lapar dan serta haus? Pasti tidak ada yang mau kan? Jadi, kita harus bisa mengatur emosi dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Serta mestinya, walaupun kita sudah tidak berpuasa, sebaiknya kebaikan-kebaikan yang ditunaikan di saat puasa tetaplah berlanjut. Dan kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
Puasa Ramadan adalah ibadah, dan ibadah pasti memiliki hikmah. Jadi sudah pasti puasa memiliki hikmah yang tiada tara. Sudah siap teman-teman untuk menyambut puasa Ramadan tahun ini? Sebagai bekal puasa tahun ini, Bapak akan sedikit mengajarkan tentang niat puasa, niat berbuka puasa, niat sholat sunnah tarawih dan witir. Dengarkan dengan baik dan ikuti sampai kalian pandai ya membacanya. Niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Silahkan baca berulang-ulang sampai pandai ya membacanya. Selanjutnya adalah doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu wahai Allah, Tuhan Maha Pengasih. Selanjutnya adalah niat sholat tarawih sebagai makmum. Usolli sunnatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah niat sholat sunnah witir 3 rakaat. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat witir 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Silahkan dibaca berulang-ulang doa-doanya serta niat-niatnya sampai pandai membacanya. Marhaban ya Ramadan. SDIT Al-Halimiyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita dan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia tadi hikmah-hikmah puasa Ramadan yang bisa kita pelajari dan kita ambil hikmahnya. Intinya adalah, mari di bulan puasa tahun ini kita bisa belajar berbagi dan bersyukur di bulan suci. Mudah-mudahan kita semua, amal ibadah kita di bulan ini, di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.